Surat apa terakhir ya? Kalau nggak salah surat Al-Ghasyiyah, Ustaz. Al-Ghasyiyah. Ya, Al-Ghasyiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mari kita buka kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna ila syi'ta sahla. Baik, pada pertemuan lalu kita sudah membahas beberapa poin dari surat Al-Ghasyiyah. Kalau tidak salah sampai ayat berapa itu ya? Sekarang kita ayat ini ya. Jadi kan lalu sampai ayat 16. Sekarang ayat 17 sampai 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itsbat qudratillahi ta'ala 'alal ba'tsi wa ghairihi wa tadhkir bi adillati dzalik. Jadi ini berbicara tentang isbat menetapkan Allah SWT Kenapa ya? Kenapa itu WA-nya? Sinyalnya tadi hilang. Sama hilang juga ya? Hilang. Dari mana itu? Yang hilang antum atau saya doang? Ustadznya. Oh, saya doang ya. Kenapa tuh? Padahal enggak kenapa ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ada empat hal ya. 4 hal yang diperintahkan kita untuk yanzur. Yanzur itu melihat dengan penglihatan yang cermat, penglihatan yang merenungi, ya, penglihatan yang nalar. Ada kata nalar, yanzur itu nazar itu yanzur, nalar kalau bahasa Indonesia. Menalar. Ada 4 hal di sini. Al-ibil, ibil onta. Ya. Ini onta adalah binatang yang memang sesuai dengan bangsa Arab. Ya. Nah, Al-Quran turun kepada bangsa Arab. Ketika falayan turuna ilal ibil, apakah mereka tidak melihat ya, kepada unta? Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Istimewaan onta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu bertahan ya, di padang pasir, punya persediaan air yang banyak di perutnya, ya, dan memiliki kaki yang kuat. Ya. Kalau binatang lain mungkin kalau kepanasan udah nggak kuat, ya, tapi onta itu kuat panas dan tahan haus. Ya. Makanya perlu direnungkan, yandur. Coba renungkan ya, bagaimana penciptaan onta. Nah, kita lihat tafsirnya langsung ya. Kita lihat asbabun nuzul dulu. Sababun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Akhraj Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Abdu Ibnu Humaid an Qatadah qala lamma na'ata Allahu ma fil jannah ajiba min dzalika ahlu dhalalah fa anzalallahu afala yanzuruna ilal ibil. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Humaid dari Qatadah. Qatadah ini seorang tabi'in ya. Qatadah mengatakan lamma na'atallahu fil jannah. Ketika Allah mensifati apa yang ada di dalam surga ya, berupa kenikmatan-kenikmatan ya. Ajiba min dzalika ahlud dhalalah. Orang-orang sesat itu terheran-heran. Kok ada kenikmatan sedemikian rupa ya. Berbicara tentang bidadari yang cantik jelita, yang tembus pandang ya, sumsumnya ya. Kemudian gedung-gedung yang mewah, kemudian ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar ya. Itu membuat orang-orang ahlud dhalal, orang-orang yang sesat itu terheran-heran. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan fa'anzalallah, ya, maka Allah menurunkan ayat Al-Qur'an. Jangankan bicara tentang surga, kenikmatan-kenikmatan surga. Cobalah di dunia ini, Anda wahai orang Arab, yanzur, lihatlah kepada ibil, kepada onta. Bagaimana Allah menciptakan onta? Pasti kalian akan terheran-heran juga. Kok onta diciptakan memang sesuai dengan wilayah Arab ya. Coba kalau yang diciptakan bukan onta ya. Maka memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu tepat ya. Tepat ya, menciptakan onta di gurun pasir. Nah, al-munasabah, munasabah artinya korelasi. Ba'da'an hakam Allah Ta'ala bimaji yaumil qiyamah, ketika Allah telah menghukumi tentang adanya hari kiamat, pasti hari kiamat itu terjadi. Wa qasaman nas fiha ila fariqain, kemudian Allah membagi manusia menjadi dua kelompok, asqiya wa su'ada. Asqiya orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka di akhirat nanti, wa su'ada, dan ada orang-orang yang berbahagia, yang bergembira. Wasbah walil fariqain, kemudian mensifati keadaan dua kelompok tersebut. Orang yang sengsara itu bagaimana sih sengsaranya? Orang yang bahagia, bahagianya bagaimana sih? Nah, itu digambarkan di dalam Al-Quran ini. Aqamad dalil ala wujudihi wa wahdaniyatihi wa qudrati bima yushahidunahu min athar al-qudrah minas samal aliyah wal ardi lati yaskununa biha wal ibil alati yantafiuna biha fi naqlil ahmal wal intifalihu biluhumiha wa aubariha wal baniha wal jibal ar-rasiyat lati tursid as-salikin fa yastadiluna bidzalika ala qudrati ta'ala ala ba'tsil ajsad wal ma'ad was-suhub wa aqidati tauhid ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuktikan dalil-dalil atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala, eksistensi Allah. Allah itu ada ya. Dan juga Allah wahdaniyah. Allah itu esa ya. Kekuasaannya juga bisa dilihat ya. Ya. Di langit ya, yang tinggi ya, langit yang tinggi tanpa atap ya. Kemudian bumi di mana manusia tinggal di dalamnya, padahal bumi itu bulat tetapi tidak terasa, dia bagaikan terhampar ya. Wal ibil, dan juga onta, allati yantafiuna biha fi naqlil ahmal,
dan juga onta yang mereka orang-orang Arab itu mendapatkan manfaat dari adanya onta di dalam memikul beban-beban. Ya. Onta itu fisiknya kuat. Berapa banyak itu bisa diangkut oleh onta. Walintifa biruhumiha, dan juga orang-orang Arab itu bisa mengambil manfaat dari daging-dagingnya, wa aubariha, dari kulit-kulitnya, wa albaniya, dari susu-susunya. Ada susu onta ya. Itu binatangnya. Wal jibal ar-rasiyat, kemudian gunung-gunung yang tinggi ya. Allati tursidul salikin, yang bisa memberikan rambu-rambu bagi orang-orang yang berjalan di padang pasir. Wa yastadiluna bidzalika ala qudratillah taala, seluruh itu jadi bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Adalah ba'tsil ajsad, untuk membangkitkan fisik, wal ma'ad, dan hari di mana manusia ma'ad menuju akhirat, wasuhuf aqidah tauhid, wasihati aqidah tauhid, dan benarnya akidah tauhid. Jadi Allah sangguplah menciptakan jasad yang sudah terbujur kaku, sudah jadi tulang belulang, itu gampang bagi Allah. Allah gampang membuat onta dan bentuknya demikian, ya. Membuat langit tanpa atap, membuat bumi, itu semuanya menakjubkan semua. Ada ayat Al-Quran yang mengisahkan, coba zubab lalat ya. Ya, lalat itu atau nyamuk ya. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu ketika membuat perumpamaan ba'udah nyamuk. Coba kalau antum renungkan bagaimana nyamuk itu kan kecil sekali. Urat-uratnya bagaimana itu? Banyak sekali urat-uratnya. Urat-urat di matanya, di kakinya. Itu kecil. Bisa nggak? Terus bisa terbang. Kemudian bisa menyedot darah. Itu dahsyat sekali tuh penciptaan nyamuk aja. Nyamuk itu kalau kecil. Bagaimana kakinya, bagaimana perutnya, bagaimana tuh kecil sekali tuh. Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakannya. Ya. Maka Allah menciptakan manusia, dihidupkan lagi, ya gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang adanya manusia hari berbangkit itu dari kubur, itu biasanya dalilnya adalah tanah ya. Tanah kalau tandus ya, kemudian disiram air, itu biasa keluar tumbuh-tumbuhan. Orang nggak tahu bahwa sesungguhnya di bawah tanah itu ada biji-biji. Kalau kesiram air dia akan tumbuh. Nah begitu pula seringkali di dalam Al-Quran kita temukan bahwa Allah menciptakan sesuatu, menghidupkan kita seperti menghidupkan tanah. Kita juga akan keluar dari tanah kan. Ketika mati manusia dipendam ya, di dalam tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kami masukkan juga ke dalam tanah. Wa nukhrijukum taratan ukhra, kemudian kami keluarkan kamu dari tanah. Asalnya dari tanah, kemudian dikubur di tanah, keluar juga dari tanah nanti kita. Pada hari kiamat, pada hari berbangkit nanti kita akan keluar dari tanah, keluar. Seperti tumbuh-tumbuhan keluar dari tanah. Ya, kita lihat itu tumbuh-tumbuhan. Cuma kalau tumbuh-tumbuhan kan ketika disiram air. Nah, kalau manusia ketika ditiup sangkakala, ditiupkan sangkakala. Pernah nggak melihat makhluk ditiup sangkakala keluar? Pernah nggak? Antum sekalian. Apa itu makhluk apa? Ketika misalnya ditiup seruling keluar. Apa itu? Ular. Ular. Nah, makanya ular tuh di dalam kardus atau di dalam tempat. Kemudian ketika ditiup seruling dia keluar. Begitu. Nah kalau manusia nanti di padang mahsyar juga begitu. Ketika
manusia sudah wafat semua, mati semuanya, dia ada di dalam tanah, itu tinggal malaikat Israfil meniup sangkakala. Nah begitu ditiup, keluarlah kita dari kubur. Ya. Sebagaimana ular ditiup seruling keluar. Kita keluar dari kuburan. Tangan kita, kepala kita, ya. Keluar dari kuburan kita semua. Ya. Dan jangan disangka ketika kita mati, wafat itu, tulang belulang habis semua. Badan kita habis, daging kita habis. Tidak. Bahkan para nabi itu jasadnya masih utuh. Jasad para nabi seperti Nabi Muhammad SAW itu jasadnya nggak bakalan habis. Bahkan ada orang yang puluhan tahun begitu digali kuburannya masih hidup juga fisiknya. Nah fisik itu sama dengan hewan-hewan purbakala. Itu hewan-hewan purbakala walaupun sudah mati tapi masih ada minyak-minyaknya. Ya, minyak-minyaknya itu makanya ada tambang minyak itu. Di situ dulunya ada hewan berjuta-juta tahun yang lalu mati, itu jadi minyak. Nah, jadi ketika kita wafat itu kuku kita masih ada, pasti nggak total habis, ya. Masih ada seperti tanah itu di bawah tanah itu pasti ada bibit-bibit itu. Nanti ketika dikirim hujan, keluarlah bibit-bibit itu. Nah, seperti itu pula kita ketika kita ditimbun di dalam tanah, itu pasti ada unsur-unsur dari tubuh kita pasti ada. Entah itu tulangnya, entah itu rambutnya, entah itu dagingnya, sudah menjadi minyak. Itu semuanya akan Allah panggil, wahai Fulan bin Fulan, tubuhnya kembali lagi muncul. Nah itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah di dalam ayat tafsir ini summa amara nabiyahu an yuzakkirahum bihadzil adillah wal barahin wa amsalha liyanzuru fiha wal yasiru ala mu'aradatihim wa inna ba'da dzalika duna ghairi dzalik. Ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya untuk mengingatkan orang-orang kafir Quraisy khususnya dengan dalil-dalil dan bukti-bukti wa amsalihha dan contoh-contohnya. Liyanzuru agar mereka menalar, berpikir tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan ibil, hewan, liyasbira ala mu'aradatihim, agar supaya mereka itu yasbir, sabar di dalam agar Nabi SAW sabar ya, agar Nabi SAW sabar menghadapi penentangan mereka. Ya. Fa inna ma ba'atsa dzalika duna ghairihi. Ya'murullah ta'ala ibadahu bin nazar fi makhluqati dalla ala qudrati wa azamati wa wajudi wa wahdati wa tauhidi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memperhatikan kepada makhluk-makhluk yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya dan keberadaannya. Bahwasanya Allah itu ada. Wa tauhidu dan mentauhidkannya. Fayaqul afala yanzuruna al-ibil kaifa khuliqat. Ay kaifa yasul lil musyrikin inkarul ba'tsi wal ma'at wastib'ad wa qul dzalika wa hum yashahiduna al-ibil allati hiya ghalibu mawashihim wa akbarul makhluqat fi bi'atihim. Kaifa khalaqallahu ta'ala hadha nahwi al-badi' min idhamil jussah wa mazidil quwwah wa badil as-awsaf wa hiya khulqun ajib wa tarkibun gharib wa ma dzalika talinu lil hamli as-saqil wa tanqadu lil waladi saghir wa tu'kal wa yantafi bi wabariha wa yasrab labanaha wa tasbir 'ala al-ju' wal atas wa bada ta'ala tanbih biha. Jadi pertama kali itu Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang musyrik itu memperhatikan ibil dulu. Kenapa kok mereka mengingkari adanya hari berbangkit, ya? Dan mengatakan kalau kita sudah jadi turab, sudah menjadi tanah, sudah menjadi tulang belulang, apakah kita akan dibangkitkan lagi? Ya. Nah, itu mereka menyaksikan ontak. Ya.
Karena unta itu kendaraan yang hewan ternak yang paling mudah bagi mereka. Dan dia merupakan akbarul makhluqat fi bi'atihim. Merupakan makhluk yang paling besar di lingkungan mereka. Jadi unta itu besar ya gede itu. Ya, kalau kita lihat di zaman dinosaurus yang gede, tapi sudah nggak ada. Itu bagi orang Arab, unta itu sudah besar. Ya. Kaifa khalaqallahu ta'ala ala hadanahil badi. Bagaimana Allah menciptakan unta begitu indah, ya. Wa min idhamil jussah, ya. Dari tulang belulang, mazidil quwwah, dan memiliki kekuatan. Unta itu memiliki kekuatan yang hebat, yang larinya cepat, ya. Mempunyai sifat-sifat yang indah, ya. Yaitu makhluk yang ajib, ya. Wa tarkibun gharib. Wa madzalika talinu lil hamli tsaqil. Tapi meskipun demikian, unta ternyata bisa membawa beban-beban yang berat, ya. Wa tanqadu lil waladi shaghir, dan ternyata dia juga mudah tunduk kepada anak kecil. Dan tukal, dagingnya dimakan, ada daging unta. Daging unta itu nikmat sekali, ya. Lebih nikmat daripada daging kambing. Daging unta. Saya pernah merasakan daging unta di Saudi Arabia, disuguhi oleh orang Arab. Itu rasanya Masya Allah, ya. Lembut, ya, daging unta itu. Makanya dijadikan hewan kurban. Wayantafi biwabariha, dan juga kulitnya itu bisa dipergunakan. Wayasrab labanaha, kemudian susunya diminum, susu unta. Watasbir al-ju' wal atos, dan unta ini juga bersabar sampai kuat, ya, kuat lapar dan kuat haus, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengapa wabada ta'ala tanbibiha? Allah memulai dengan yang mudah-mudah saja bagi bangsa Arab. Lihat itu, perhatikan unta itu. Li'anna ghaliba dawabil Arab kanat ila ibil, karena kendaraan yang paling paling favorit pada bangsa Arab itu adalah al-ibil, unta. Wa aidan murafiqul ibil aktsar min murafiqil hayawan al-ukhra. Dan mereka itu banyak berinteraksi dengan unta dibanding hewan-hewan lain. Orang-orang Arab itu dengan unta biasa itu di zaman jahiliyah. Unta itu binatang yang dekat dengan mereka, fisiknya kuat. Di gurun pasir kakinya nyemplung juga nggak jadi masalah. Kalau hewan lain sulit, ya. Fahiya ma'kulah, dan pada saat yang sama dia juga dimakan, ya. Dagingnya nikmat. Walaban wa masyrub, susunya diminum. Watasulil hamil warukub, dan bisa dipergunakan untuk membawa barang-barang dan juga dipergunakan untuk kendaraan. Waqatul masafat al-baida alaiha, dan juga ini unta itu memiliki jangkauan yang jauh, ya. Perjalanan jauh sekalipun dia tahan. Kalau yang lain-lain udah cepat loyo. Unta itu tahan lapar dan tahan haus. Wasabru alal atos, sabar, artinya kuat menanggung haus. Wa qilatul alab, dan jarang ngamuk, ya. Dia tunduk, ya. Wa kasratul hamlin, banyak barang-barang yang bisa dibawa. Unta itu kalau diikat kiri kanan depan belakang itu bisa. Wa hiya mu'dhamu amwalil Arab, dan itu merupakan harta orang Arab yang paling mewah, ya, unta itu. Kalau kita mobil, itu unta. Kemudian wa ilas sama, lihatlah kepada langit. Unta itu kalau kita lihat kan tinggi, sosoknya tinggi. Kemudian di skuru lagi kita lebih tinggi lagi, itu langit. Unta itu di bumi, itu sudah besar tuh. Manusia takjub harusnya dengan unta itu. Orang-orang Arab harus takjub dengan unta. Oh, unta seperti ini, ya. Diciptakan untuk orang Arab, untuk ngangkut barang, macam-macam manfaatnya, ya. Kemudian lebih tinggi lagi, lihat yang lebih tinggi lagi daripada unta itu langit. Langit bagaimana rufiat, diangkat, ya. Kita bisa lihat langit diangkat itu tanpa amat, bila amadin, tanpa tiang. Masya Allah, ya. Coba kalau kita lihat bangunan-bangunan di rumah kita aja, pasti di pojok-pojoknya itu ada tiang-tiangnya. Kalau tidak ada tiang, maka rumahnya rubuh.
Nah, langit yang begitu luas, kita lihat dari ujung ke ujung, kok tidak ada yang namanya pasaknya? Itu kalau diletakkan di mana ya? Di planet Pluto, planet Mars, planet ini, di gunung, di bumi. Wah, itu gimana tuh langit kalau dikasih tiang? Tiangnya banyak sekali. Nggak mungkin 1-2, miliaran tiang supaya tidak rubuh. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa atap? Masya Allah, kita lihat langit tanpa atap, nggak ada retak-retak sekalipun. Mungkin kalau di dunia, bangunan-bangunan pasti retak gitu. Tapi langit tanpa atap tidak retak, kokoh. Sudah berabad-abad kita hidup di bawah naungan langit. Ya, itu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala rufiat. Rufiat itu ada diangkat tanpa atap. Itu sudah sesuatu yang menakjubkan, ya. Mengherankan juga bagi kita. Coba kita lihat langit. Ya. Kita lihat langit aja. Bagaimana diangkat langit di atas. Betul-betul langit di atas tapi tanpa ada penyanggahnya. Masya Allah. Itu yang kedua. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Perhatikan ya. Jadi setelah ibil, onta, Anda perhatikan lebih tinggi lagi itu langit. Kembali berikutnya ada kembali ke bumi lagi. Jadi dari bumi onta melihat ke yang lebih tinggi yaitu langit. Kemudian turun lagi ke al-jibal. Jibal ini lebih tinggi daripada onta sebenarnya. Ya. Jibal ini lebih tinggi daripada onta. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Musibat itu tegak, mansumah, qaimah, marfu'ah. Gunung itu Allah ciptakan dia menjadi pasak, ya, menjadi pasak bagi bumi. Ya, bumi berputar, ya, tetapi kita tidak terasa bahwa bumi ini berputar. Kenapa? Karena ada namanya gunung. Gunung itu membuat kita tidak terasa bahwa sesungguhnya kita berputar. Fa'innaha thabitatun rasihatun li'alla tamidul ard bi ahliya. Sebab kalau tidak ada gunung, maka bumi itu akan goncang. Kita tidak akan tenang. Sekarang kita tenang kan? Hidup di atas bumi itu kita tenang. Mau lari ke sana, mau lari ke sini, mau tiduran, mau loncat-loncatan, kita tenang. Ya. Itu karena adanya al-jibal, adanya jibal, gunung-gunung. Wa nadhar ilaiha mab'atsu haibatin wa ta'jubin. Kalau orang melihat adanya gunung, maka itu akan membangkitkan rasa takjub dia kepada gunung yang menciptakan gunung. Wistabilu bin wujuda wa tasalsuliha as-salikin fil barara wal kifar wal a'jab min hadza ana katsiran. Ternyata gunung itu juga bisa menjadi petunjuk ya. Petunjuk jalan. Dan bagi orang-orang yang berjalan di padang pasir, nah itu gunung itu menjadi alamat, menjadi tanda-tanda. Wal ajab min hadza anna katsiran minal yanabi al-ma'iyah tanbu minha. Dan yang lebih heran lagi bahwasanya mata air itu muncul daripada celah-celah gunung ya. Coba kalau kita ke gunung, kita akan melihat di situ banyak mata air. Wa fiha manafi katsirah, dan banyak sekali manfaatnya. Wa ma'adin wa firah, dan juga di gunung itu ada ma'adin, benda-benda logam yang melimpah ruah. Ada tambang emas, ya itu kalau di Irian itu tambang emas itu di pegunungan ya. Wa yaqtati'u minha ahjar dokhmah, dan juga kita menemukan di gunung-gunung itu batu-batu yang besar. Warahmdul alwanil mukhtalifah, kemudian permadani, kemudian kalau ubin itu apa? Ubin apa? Ubin yang terasuk. Marmer, ruham dzu alwanin mukhtalifah.
marmer yang memiliki warna-warna yang berwarna-warni yang indah-indah. Nah, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jibal. Setelah jibal kepada al-ard, bumi, tempat jibal di situ ada, tempat unta di situ ada, itu kepada bumi. Wilal ardi kaifa sutihat. Nah, lihatlah kepada bumi. Bagaimana sutihat itu dibentangkan. Bumi itu padahal bulat, tetapi kita nggak terasa. Kita kok berjalan di atasnya seperti kita tidak berputar. Ya. Kita berjalan sakinuha, dengan santai, dengan tenang. Nah, kita bisa lari, bisa tiduran, macam-macam ya. Coba kalau kita ke gunung, ke bulan, wah kita akan ngambang. Kita akan ngambang. Waduh, ternyata kita melayang-layang kalau kita ke bulan. Sementara di muka bumi itu kita tidak seperti itu. Nyantai saja hidup di muka bumi itu. Kita dengan nyaman, berjalan, berlari, loncat, dan seterusnya. Betapa hidup di bumi ini, betapa nikmatnya. Wa yantafi bima fiha min khairat wa ma'adin, dan juga di dalam bumi itu kita bisa memanfaatkan kebaikan-kebaikan. Juga ada barang-barang tambang yang disimpan di dalam tanah. Wa takhrujuhu min nabatat, dan juga apa yang keluar dari bumi ini ada nabatat, ada buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan, wa zuru asjar mutanawiyah ya. Dari cuma di muka bumi ya. Itu di planet-planet kan nggak ada itu kehidupan. Pohon nggak mungkin bisa. Duren nggak mungkin bisa tumbuh di planet Mars. Duren atau anggur atau jambu atau rambutan itu di planet Pluto nggak bisa. Memang di bumi ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi ini, tempat kita tinggal sudah disediakan seluruhnya, makanannya, minumannya, sayur-sayuran, daging-daging, semuanya tuh ada di muka bumi. Wa tastitul ard inama huwa binisbah lin-nadhir wal muqim 'alaiha fala ya'ni dzalika annaha laysat baqrah li'anna al-qurah kama dzakar Razi idza kanat bi ghayatil 'azamah yakunu kullu qit'atin minha kasat wa inma dzukirat hadhil makhluqat duna ghairiha li'anna aqrabul asya' ila al-insan an-nadhir fiha. Nah, mengapa disebutkan 4 makhluk ini? Ibil, kemudian sama, kemudian gunung, kemudian al-ard. Karena manusia dekat dengan keempat unsur ini. Yushahidu sabah wa masa ba'irahu. Kalau orang-orang Arab tuh setiap sore, pagi dan petang bisa melihat onta-onta mereka. Dan juga bisa melihat langit yang menaungi mereka. Kalau orang Arab itu melihat langit, melihatnya lebih luas lagi dibanding kita. Kalau kita kan terhalangi oleh dinding-dinding, tembok-tembok. Wal jibal allati tujawiruhu, dan juga gunung-gunung ya. Kalau orang Arab tuh melihat gunung-gunung yang mengelilingi mereka. Wal ardi allati tuqiluhu. Tsumma amara nabiyahu bitadhkir bihadil adillah faqala fadzakir inna anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ay fadzakir ya Muhammad an-nas bima ursil tabi ilaihim wa aidhum wa khawifhum walfit nazarahum ila darurati ta'amul bihadil adillah wal barahin wa amsalihha adala ala qudratillah ala kulli syai'in. Ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya untuk supaya Nabi SAW mengingatkan manusia ya, dengan apa yang engkau diutus kepada mereka. Ya. Wa'idhum, nasihati mereka, takut-takuti mereka, ya. Dan alfid anadharahum, alihkan pemandangan mereka kepada pentingnya berinteraksi dengan dalil-dalil dan hujah-hujah ini. Bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Wa minhal ba'tsu wal ma'ad, di antaranya adalah membangkitkan. Walaysa 'alaika illa tadhkir faqat. Muhammad, engkau cuma disuruh memberikan peringatan aja. Wa inna bu'itsa bi hadzal gharad, karena engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngasih tahu orang bahwa sesungguhnya ada kehidupan sudah mati. Wala sultan wala saytara laka alaihim lihamlihim ala an yu'minu billah wa bi risalati. Kamu tidak punya kemampuan, tidak boleh memaksa
supaya orang mengikuti beriman kepada Tuhanmu dan juga risalahmu. Wali jabrihim ala ma turid, dan juga tidak boleh engkau memaksa mereka, ya. Fa in amanu faqad ihtadaw, kalau mereka beriman mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in aradu, kalau mereka berpaling faqad dhallu, maka mereka sesungguhnya telah sesat. Wa kafaru, dan telah kafir. Kama qala ta'ala fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Wa qawlu lasta 'alaihim musaitir tadhkir li muhimmatid tadhkir faqat. Jadi kamu itu cuma disuruh memerintahkan musaitir, memberikan peringatan. Wa mengokohkan wa nadhir ayat qaulu ta'ala fala tukrihu afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin wa qawli wa ma anta 'alimi wa jabbar fadzakir bil Qur'an ma yahafu wa'id. Rawah Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qamu samu minni dimahum wa amwalahum ila bihaqi wa hisabi wa Allah azza wa jalla. Tsumma qara fa dzakir fa inna ma anta mudzakir lasta 'alaihim musaitir. Kamu ya Muhammad, tugasmu hanya memberikan mudzakir, mengingatkan aja. Kamu tidak boleh memaksa mereka. Nah, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang tawalla, berpaling, itu ada risikonya juga. Dan kafir kepada apa yang kau bawa. Fa yu'adzibullahu adzabal akbar. Allah akan mengazab mereka dengan azab yang terbesar. Ya. Kalau dikasih tahu tapi tidak mau mengikuti, tidak mau beriman, dan bahkan kufur dengan hati dan lisannya, maka Allah akan mengazab mereka di akhirat dengan azab Jahannam daim yang terus menerus. Ada azab dunia min qatlin wa asrin wa ignam. Adapun azab dunia bisa jadi mereka terbunuh juga orang-orang kafir, atau wa usari, menjadi tawanan-tawanan, waqtinami mal, atau harta mereka menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Ya anu idza kanat la sultana laka alaihim fa innallahu wal musaitir alaihim la yakhrujuna an qablatihi wa quwwatihi wa sultanihi. Nah, semua itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah lah yang berkuasa atas mereka. Semua itu tidak keluar dari genggaman Allah Subhanahu wa taala, dari kekuasaan Allah dan kekuatannya. Akhraja al-Imam Ahmad an Abi Umamah al-Bahili marra ala Khalid bin Zaid bin Muawiyah fasalu an al-yani kalimatin sami'aha min Rasulullah faqala sami'tu Rasulullah ala kullukum yadkhul jannah ala man syarada ala Allah syaradul ba'ir an ahlihi. Ada kalimat yang amat sangat disukai oleh para sahabat Nabi, yaitu ketika mereka mendengar Rasulullah bersabda, ala kullukum yadkhul jannah, tahuilah sesungguhnya kalian pasti akan masuk surga. Illa man sarada Allah, kecuali orang yang berpaling dari Allah. Saradul ba'ir an ahlihi, sebagaimana onta lari dari majikan. Tsumma akada Allah taala wuqul ba'ti wal hisab wal adzab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa wuqul ba'ti wal hisab wal adzab, bahwa sesungguhnya semua hari berbangkit ada, hari hisab dan azab itu ada. Inna alaina iyabam, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Tsumma inna alaina hisabam, kemudian sesungguhnya kepada kamilah hisabam, hisab mereka. Ai inna ilaina marji'uhum wa masiruhum wa nahnu nuhasibuhum ala a'malihim ba'da ruju'ihim ila Allah bil ba'thi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun fala mafarra lil mu'ridin wala khalas lil mukadzibin minal iqab. Ya. Jadi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami akan menghisab amal mereka setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hari berbangkit. Nah, itu maksudnya dihisab amal perbuatannya. Kalau ada kebaikan maka mendapatkan kebaikan, kalau ada keburukan maka mendapat keburukan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada bisa lari orang pada saat itu di yaumul hisab. Wala khalas lil mukadzibin al-iqab minal iqab. Dan bagi orang yang mendustakan tidak bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdimu wa faidatu taqdim adh-dhafar wal jar wal majrur fil mawdi'il hasab. Laisa marjumila, sebentar, ini masalah bahasa enggak usah penting. Fikul hayati awil ahkam, fikih
kehidupan dan hukum-hukumnya. Ayat-ayat di atas menjelaskan beberapa hal. Pertama, zakarullah ta'ala an-nas bisun'ati wa qudrati wa annahu qadirun ala kulli syai'in ba'da an zakara amra ahli darain fatajabal kufarin dzalika fakadzu wa ankaru wa qad dzakarahum bi khalqil ibil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan apa yang Allah ciptakan dan kekuasaan Allah, ya. Dan Allah berkuasa segala sesuatu setelah menyebutkan dua kelompok manusia. Orang kufar terheran-heran, kemudian mereka mendustakan dan mengingkari. Wa qad dzakarahum bi khalqil ibil. Maka untuk mereka itu diberikan penguatan, yaitu lihatlah kepada ibil, pada onta. Itu merupakan kendaraan orang Arab. Kemudian setelah itu penciptaan langit dan Allah angkat, mereka pasti lihat itu. Pasti berpikir, kok langit tanpa atap, bila amadin. Bi khalqil jibal ar-rasiyat al-mansubah al-ard. Dan juga penciptaan al-jibal ar-rasiyat, gunung-gunung yang menjulang tinggi, al-mansubah al-ard, yang ditancapkan di muka bumi. Bihaitsu la tazul, di mana mereka itu tidak hilang, ya. Tidak gunung itu tidak meletus, ya, kecuali ada yang meletus. Wabi khalqil ardi kaifa sutiyat, dan bagaimana Allah menciptakan bumi yang Allah hamparkan, ya, bagi penduduk yang ada di atasnya, sehingga mereka bisa hidup di atas muka bumi dengan tenang, dengan aman, ya. Kita hidup di muka bumi dengan aman, dengan coba kalau kita hidup di bulan, itu perjalanan ngambang semua, ya. Sulit. Nggak ada gas, nggak ada oksigen. Oksigen hanya ada di bumi. Makanya ketika Adam diutus oleh Allah, dikeluarkan dari surga, uskun anta Adam itu tinggalnya di muka bumi, ya. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyana min hudan raman tabi udaya fala yahqun alaihi wa ada qulna bitu jami'an. Dalam surat Al-Baqarah. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan bagi kalian di muka bumi ada mustaqar, tempat yang kalian bisa nyaman hidup di atas muka bumi. Ya, kita aman ini, nyaman sekali. Mau tiduran, mau duduk-duduk, mau lari-lari, kita tidak terasa hidup di atas muka bumi. Kemudian amar Allah Ta'ala biyahu sallallahu alaihi bitadkir qaumi wa idhami wa takhwifihim wa tum'anahu bi annahu mujarradu wa'id laysa musallit alaihim fayaqtuluhum wa yujbiruhum alal iman bi salati. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk mengingatkan kaumnya dan menakuti mereka saja, ya. Dan mereka bisa tenang karena Nabi cuma sekedar mujarradu wa'id, cuma beri nasihat. Bukan memaksa kepada mereka atau menghukum mereka, membunuh mereka, diancam. Enggak ada. Ya. Nabi SAW tidak pernah memaksakan agama, memaksakan keimanan. Ketiga, hadar Allah Ta'ala min mukhalafati dawati Nabi SAW wa risalati fa anzara kula man tawalla bil wa'di wa tadhkir bil adabil akbar fil akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mati-mati orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Ya. Bahwa mereka ketika berpaling akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang akbar, yang besar di akhirat. Yaitu azab api neraka jahanam yang panas terus. Wasful azab bil akbar, dan disifati azab dengan akbar karena mereka diazab di dunia dengan lapar, dengan qahar, dengan kekeringan, wal asar wal qatl, di tawan atau dibunuh. Wa hada al-istisna munqati wa qila wa istisna muttasil wa ma'na laisa bisala wal athar fi ra'yil ba'dil mufassirin an yakuna al-istisna enggak penting nih. Keempat adoman surah fi khatimiha ma yuslul wa'id wal wa'id wa targhib wa tarif inna masira jaminas urjuim ba'dal maut ila Allah azza wa jalla wa hisabihim ilaihi wahdah. Nah, yang terakhir penutupan adalah sesuatu yang yasluh lil wa'dhi wal wa'id wa targhib wa tarhib. Itu sesuatu yang bagus untuk menjadi
nasihat dan ancaman. Dan juga targhib wa tarhib, memberikan motivasi dan menakut-nakuti. Karena kembali seluruh manusia ya, setelah dia mati kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabum ilaihi, dan hisab mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wal hisab in kana haqqan lillahi ta'ala wa la yajibu 'alal malik an yastawfi haqqan nafsi ila anna ta'ala ja'ala hisab wajiban alaihi imma bi hukmi wa'di alladhi la khalafa fi wa inna muqtal hikmah wal adl fa inna lam yantafil madlum min adh-dhulm wa la kana dzalika sabiyan. Enggak penting ya. Sudah ya, sampai sini kita pembahasan tentang surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah pekan depan kita akan membahas surat Al-Fajr. Ini tidak kalah penting juga surat Al-Fajr dan tidak kalah seru juga dengan surat Al-Ghasyiyah. Baik, masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan, kita tutup. Bentar, Baik. belum ada. Belum ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Biar lebih selesai, biar antum juga selesai cepat pulang tidur. Baik, Ustaz. Oke, Ustaz. kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.